Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropiko Puji Lestari dari kelas MJ21H dengan nomor NIM 0311521035. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah manajemen dalam perspektif Islam. Seandainya saudara adalah seseorang konsultan yang menggunakan pendekatan perspektif Islam untuk menaikkan lagi tingkat penjualan dan laba, koordinasi apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan? Mengapa koordinasi penting untuk dilaksanakan? Menurut saya, koordinasi sangat penting dilaksanakan. Mengapa sangat penting? Karena koordinasi merupakan tindakan seorang manajer untuk mengusahakan terjadinya keselarasan antara petugas atau pekerja yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Dengan adanya koordinasi tersebut, dapat diartikan suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara yang satu dengan yang lain, sehingga diharapkan tidak akan terjadinya ketidaktepatan serta double pekerjaan antara yang satu dengan yang lain. Dengan adanya hal ini, pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misalnya, dalam suatu perusahaan dapat terjadi di mana bagian produksi telah meningkatkan jumlah produksinya. Namun, ternyata karena tidak adanya tambahan kegiatan dari bagian penjualan, maka dapat menyebabkan terjadinya overproduksi. Maka hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika seandainya antara bagian produksi dengan bagian penjualan terjalin koordinasi yang baik. Jadi ada 5 cara koordinasi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kesempatan. Dengan adanya kesempatan, menunjukkan jumlah pelanggan potensial perusahaan melalui calon pelanggan yang akan datang. Pendekatan sistematis, menelpon pelanggan baru dan merekomendasikan. Melalui pemasaran atau melalui internet atau juga promosi-promosi khusus. Yang kedua, meningkatkan tingkat konversi. Misalnya, membuat presentasi yang lebih baik, mengesankan dan persuasif. Yang ketiga, meningkatkan besarnya pembelian rata-rata. Misalnya, menciptakan promosi beli 3 gratis 1. Yang keempat, meningkatkan jumlah bisnis berulang. Misalnya, memberikan voucher diskon untuk pembelian berikutnya. Dan yang kelima, meningkatkan margin keuntungan. Misalnya, membeli bahan baku para pemasok yang membeli harga lebih murah dengan kualitas setara, menawar harga para pemasok langganan Anda, dan mengambil strategi untuk mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan hanya meningkatkan 10% saja dari masing-masing cara tersebut, perusahaan sudah dapat meningkatkan laba dan penjualan perusahaan hampir 2 kali lipat dari laba sebelumnya. Salah satu faktor pendukung keberhasilan perusahaan adalah komunikasi. Banyak kegagalan koordinasi disebabkan oleh komunikasi. Coba jelaskan tentang komunikasi yang efektif itu yang bagaimana? Kendala-kendala apa saja yang terdapat dalam komunikasi tersebut? Komunikasi apa saja menurut saudara yang perlu dilakukan dalam perusahaan tersebut? Komunikasi merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam semua tingkatan manajemen secara umumnya. Akan tetapi, komunikasi secara khususnya sangat penting dalam fungsi seorang pemimpin. Sehingga pada umumnya, terdapat kesepakatan tentang diperlukannya suatu komunikasi yang efektif. Komunikasi dapat disampaikan informasi dari pengirim kepada penerima, di mana informasi itu dapat dipahami oleh penerima komunikasi. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu sarana untuk menyampaikan perintah, pelapor, berita, ide, pesan, atau informasi dari komunikator kepada komunikan, agar di antara mereka terdapat interaksi. Komunikasi bisa terjadi antara 2 orang, sekelompok masyarakat, bahkan dalam suatu organisasi. Ada 5 kendala dalam komunikasi. Yang pertama, persepsi selektif. Misalnya, penerima cenderung mengelompokkan dan menyimpan karakteristik pengalaman mereka sehingga mereka dapat membuat pola-pola menyeluruh. Yang kedua, status komunikator.
Komunikan cenderung untuk menilai, mempertimbangkan, dan membentuk pendapat atas dasar karakteristik pengirim. Kualitas komunikator yang bagus akan mengomunikasikan kebenaran. Yang ketiga, keadaan membela diri. Misalnya, perasaan membela diri pada pengirim, penerima berita. Yang keempat, yaitu pendengaran melemah. Yang kelima, ketidaktepatan pengguna bahasa. Misalnya, seseorang berkata, "Kerjakan secepat mungkin," akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Ada dua komunikasi yang efektif, yaitu yang pertama pengkajian komunikasi. Salah satu cara untuk meningkatkan komunikasi dalam perusahaan dengan pendekatan makro, yaitu merupakan alat untuk memeriksa kebijaksanaan, jaringan, dan aktivitas komunikasi. Komunikasi organisasi dipandang sekelompok faktor-faktor komunikasi yang berkaitan dengan tujuan komunikasi. Lalu yang kedua, pedoman dan teknik komunikasi. Pemahaman dasar tentang model proses komunikasi membantu dalam mengidentifikasi unsur-unsur penting dalam proses komunikasi. Ada 3 komunikasi yang perlu dilakukan, yaitu komunikasi tertulis. Di dalam komunikasi tertulis, terdapat kelemahan dan kelebihan. Komunikasi tertulis mempunyai kelebihan karena menyediakan catatan, referensi, dan bukti hukum. Yang kedua, komunikasi lisan. Komunikasi lisan dapat berbentuk pertemuan tatap muka antara 2 orang atau seseorang yang sedang berpidato di hadapan banyak orang, atau juga dapat bersifat formal dan informal. Lalu yang ketiga, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak disampaikan melalui kata-kata, yang berisi penekanan, pelengkap, bantahan, keteraturan, pengulangan, atau pengganti pesan komunikasi. Untuk meningkatkan produktivitas dan laba penjualan, apakah perusahaan perlu melakukan motivasi? Tujuan apa yang diharapkan perusahaan dalam memberikan motivasi? Alat-alat motivasi dan jenis motivasi apa yang sebaiknya diberikan? Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam memberikan motivasi tersebut? Menurut saya, perusahaan sangat perlu motivasi, karena motivasi yaitu dorongan atau daya penggerak. Dengan adanya motivasi, ini hanya diberikan kepada orang-orang yang mampu mengerjakan suatu pekerjaan. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mendorong gairah kerja bawahan atau pengikut, agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan atau organisasi. Berikut tujuan pemberian motivasi, yaitu yang pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang kelima, mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. Yang keenam, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Yang ketujuh, meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. Yang kedelapan, meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. Yang kesembilan, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. Yang kesepuluh, meningkatkan efisiensi menggunakan alat-alat dan bahan baku. Yang kesebelas, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Berikut alat-alat motivasi, yaitu yang pertama, motivasi positif atau intensif positif. Manajer memotivasi dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan memotivasi positif ini, semangat kerja bawahan akan meningkat, karena manusia pada umumnya senang menerima yang baik-baik saja. Motivasi ini efektif untuk jangka waktu panjang. Yang kedua, motivasi negatif atau intensif negatif. Manajer memotivasi bawahannya dengan memberikan hukuman kepada mereka yang kerjaannya kurang baik atau prestasinya rendah. Dengan motivasi negatif ini, semangat kerja bawahan dalam waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. Motivasi ini efektif untuk jangka waktu pendek.
Ada 3 kendala dalam melakukan komunikasi, yaitu yang pertama, manusia adalah makhluk sosial yang berkeinginan. Yang kedua, suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi alat motivasi bagi pelakunya. Yang ketiga, kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat. Menurut pendapat saudara, gaya kepemimpinan apa yang cocok untuk perusahaan tersebut? Persyaratan-persyaratan apa saja yang diperlukan oleh seorang pemimpin yang baik sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan? Jelaskan perbedaan antara pemimpin dan manajer. Gaya kepemimpinan yang cocok untuk perusahaan tersebut adalah gaya pemimpin yang demokratis, karena cocok dengan situasi dan kondisi masyarakat seperti saat ini. Hanya pada tipe pemimpin demokratislah segala pendapat, pikiran, dan aspirasi sebagai besar organisasi dapat disalurkan dan ditampung oleh pemimpin organisasi. Semua pendapat merupakan informasi yang amat berguna mengambil keputusan atau kebijaksanaan dengan jalan masyarakat untuk terciptanya kata sepakat. Berikut 10 persyaratan menjadi pemimpin terbaik, yaitu yang pertama, energi, yang kedua, selera memimpin, yang ketiga, antusias, yang keempat, ramah tamah, yang kelima, integrit, yang keenam, kemahiran teknis, yang ketujuh, sanggup mengambil keputusan, yang kedelapan, inteligensi, yang kesembilan, kecakapan mengajar, dan yang kesepuluh, iman yang kuat. Berikut perbedaan antara manajer dengan pemimpin, yaitu jika manajer lebih fokus pada tujuan, maka pemimpin akan fokus pada visi ke depan. Dan pemimpin biasanya merupakan orang yang berani mengambil resiko. Sedangkan manajer akan fokus dalam mengontrol resiko. Dari penjelasan tersebut, tentu sulit bagi kita untuk membedakannya antara manajer dan pemimpin. Namun, keduanya tentu memiliki perbedaan. Pemimpin dan manajer tentulah dua hal yang berbeda. Salah satu untuk membedakannya yaitu dengan cara mereka memimpin. Seseorang pemimpin berani berinovasi. Mereka tidak terkait aturan manapun. Sedangkan manajer cenderung mempertahankan budaya karena biasanya terikat dengan aturan. Cukup sekian penjelasan dari hasil jawaban saya guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah manajemen dalam perspektif Islam. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.